Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Berkah ridhonya kami bisa merampungkan makalah ini dengan tepat waktu. Tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang istiqomah sampai akhir ini. Makalah ini memiliki tujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah agama Islam, yang mana pada makalah ini kami akan menjelaskan mengenai rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Oleh karena itu kami berharap kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan makalah ini. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Arya terlebih dahulu. Pada Arya saya persilakan. Baiklah. Istilah dalam pengertian secara bahasa dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah iman adalah membenarkan dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan secara anggota badan. Dalam istilah lain, iman berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, serta hari akhir dan qadar baik dan qadar buruk. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini ialah yaitu membenarkan dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Meliputi 4 hal, yaitu iman akan Allah, iman kepada rububiyah, iman kepada uluhiyah, dan iman kepada nama sifat-sifat Allah. Pertama, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah dari setiap makhluk pada penciptanya, dan tanpa dipikirkan dan dipelajari terlebih dahulu, seperti yang Allah firmankan dalam surah At-Tur ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun, yang artinya adalah apakah mereka tercipta tanpa asal usul ataukah mereka menciptakan dari mereka diri sendiri. Quran surah At-Tur ayat 35. Yang kedua adalah mengimani rububiyah, yaitu mengimani bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, mengimani secara uluhiyah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang hak dan tiada sekutu baginya. Yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu menerima dan menetapkan apa yang telah ditetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah iman mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dan diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan dan tugas tertentu lainnya. Adapun nama-nama malaikat yang tertera dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an ada 10 malaikat. Yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, dan Atid. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab Allah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang wajib kita ketahui, di antaranya adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih yang dikandungnya. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus di dalamnya, juga menerima baik dan pada hikmahnya ataupun tidak. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasulnya. Iman kepada Nabi dan Rasul yaitu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umat di dunia dan di akhirat. Ada 25 nabi yang harus kita percayai, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat, termasuk kebangkitan atau al-ba'tsu, yaitu keluarnya manusia dari alam kubur mereka dalam keadaan hidup sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagian seperti dulu di dunia. Yang keenam, iman kepada qadar baik dan qadar buruk.
Iman kepada qadar baik dan qadar buruk adalah percaya bahwa segala hak keputusan perintah ciptaan Allah berlaku pada makhluknya, termasuk dari kita manusia, tidaklah terlepas dari selalu berlandas pada kadar, ukuran, aturan, dan kekuasaan Allah. Percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Zumar ayat 62, yaitu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'in, yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Udah gitu. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Dina. Pada Dina saya persilakan. Rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 hal dasar yang diajarkan dalam agama Islam. Ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai iman. Setelah seseorang beriman, maka ia diwajibkan atau melaksanakan rukun Islam. Sistematika Arkanul Islam. Rukun Islam yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah kalimat yang meyakinkan dan mempercayai bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. 2. Mengerjakan salat 5 waktu. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, umat Islam diwajibkan mengerjakan salat wajib 5 waktu sehari semalam. Ini bagaimana yang diperintahkan Allah SAW ketika Nabi Muhammad melakukan Isra wal Mi'raj. Mereka dalam keadaan hidup sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagian seperti dulu di dunia. Yang keenam, iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Iman kepada qadar baik dan qadar buruk adalah percaya bahwa segala hak keputusan perintah ciptaan Allah berlaku pada makhluknya, termasuk dari kita manusia, tidaklah terlepas dari selalu berlandas pada kadar, ukuran, aturan, dan kekuasaan Allah. Percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Zumar ayat 62, yaitu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'in, yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Udah gitu. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Dina. Pada Dina saya persilakan. Rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 hal dasar yang diajarkan dalam agama Islam. Ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai iman. Setelah seseorang beriman, maka ia diwajibkan atau melaksanakan rukun Islam. Sistematika Arkanul Islam. Rukun Islam yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah kalimat yang meyakinkan dan mempercayai bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. 2. Mengerjakan salat 5 waktu. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, umat Islam diwajibkan mengerjakan salat wajib 5 waktu sehari semalam. Ini bagaimana yang diperintahkan Allah SAW ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Sholat fardu adalah ibadah yang dilakukan umat Islam kepada Allah, serta sholat merupakan tiang atau pondasi agama umat Islam. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, di mana umat Islam diwajibkan berpuasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, dan jumlah harinya antara 29 dan 30 hari. Waktu pelaksanaan puasa dimulai ketika matahari terbit di waktu fajar hingga matahari terbenam. Pada bulan ini, Allah menutup segala pintu neraka dan membuka segala pintu surga hingga memancarkan cahaya arsy Allah. Pada saat melakukan puasa, umat manusia dilarang makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 4. Membayar zakat. Setelah melakukan puasa, umat Islam diwajibkan membayar zakat untuk mensucikan hartanya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam.
5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. Haji adalah beribadah ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu secara fisik maupun finansial. Untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh Suci. Pada Suci saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ihsan. Ihsan adalah seseorang yang mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Mencurahkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dengan harta, ilmu, kedudukan, dan badannya. Menurut pengertian, ihsan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW menerusi hadis Ibnu Hurairah, yaitu seseorang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya. Jika dia tidak berupaya untuk melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya. Menyembah Allah berarti mengabdikan diri kepadanya dengan ibadah menurut keadaan dan cara sebaik-baiknya, sama ada pada zahir. Menurut Ibnu Mansur, lawan perkataan ihsan adalah keburukan dalam konteks ini. Ihsan hendaklah dilakukan dengan beserta rasa keikhlasan, yaitu syarat kepada sahnya iman dan Islam. Setiap amalan yang tidak ikhlas tidak dinamakan ihsan, dan keimanan yang tidak disertakan dengan ikhlas belum dinamakan beriman. Ibadah yang dilaksanakan menurut hakikat Islam hanya ditumpukan dan dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak disertakan niat karena tujuan-tujuan lain atau untuk sesuatu yang lain. Kesan dari sikap ihsan ini menyebabkan seseorang merasa lebih bertanggung jawab di atas ibadahnya, sehingga dia melakukan suatu ibadah dengan penuh kejujuran, sama dengan ketika berada di khalayak ramai atau ketika bersendirian. Ini karena dia merasa yakin bahwa segala yang dikerjakannya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan merasa malu jika ibadah yang dilakukannya itu sekedar melepaskan tanggung jawab di dunia saja. Maka dapat dipahami di sini dua perkara. Yang pertama, ihsan dalam ibadah adalah melakukan sesuatu ibadah dengan penuh ikhlas, sungguh-sungguh dan memenuhi rukun, cara, keadaan yang telah ditetapkan oleh syarak. Kedua, ihsan dalam makna yang lebih luas adalah melakukan kebaikan kepada diri dan orang lain yang merentasi kesempurnaan dan kemuliaan akhlak seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kami. Iman, Islam dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipaksakan dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bangunan rumah, iman sebagai fondemennya, Islam sebagai tembok dan bangunan lainnya, sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.